Dalam persaingan geopolitik di Afrika, Tiongkok unggul jauh di Afrika saat ini. Pembangunan infrastruktur, pembangunan perdagangan, dan pastinya pembangunan pertambangan untuk raw material bahan baku, semua sudah dikuasai Tiongkok secara masif. Afrika membangun tanpa modal itu ternyata membuat Afrika terjebak dengan hutang Tiongkok yang besar. Memang terlihat ada yang dibangun, juga ada sedikit uang bagi negara Afrika. Namun juga pastinya ada beban hutang yang harus dilunasi. Juga harus diingat, bukan hanya Tiongkok yang ngutangin Afrika. Ada negara lain juga yang melakukan hal yang sama, yaitu seperti Uni Eropa, dan ada juga Amerika yang berinvestasi di Afrika. Ada 6.000 lebih perusahaan Amerika beroperasi di Afrika. Sudah begitu kurang ajarnya pemimpin Amerika, si Trump ya waktu itu, pernah mengatakan Afrika sebagai shithole atau lubang tokai. Memang bangke itu Amerika. Bagi Amerika, Afrika itu nggak ada apa-apanya. Hanya merupakan medan perang ciptaan mereka, tempat latihan tentara Amerika, tempat jualan senjata produksi Amerika, dan sengaja membuat perang dan konflik di negara-negara Afrika. Saat ini ada 13.000 tentara Amerika di 13 negara Afrika, seperti di Kamerun, Chad, Kenya, Libya, Mali, Somalia, Nigeria, dan lain sebagainya. Lalu kenapa dalam 7 tahun terakhir ini Amerika jadi fokus ke Afrika? Karena Afrika merupakan daerah pertempuran baru dengan Tiongkok, persaingan baru, lahan kompetisi baru antara supremasi Amerika dengan Tiongkok. Amerika saat ini memang ditampar-tampar oleh Tiongkok di Afrika, dan Amerika mau ambil balik pengaruh Amerika di Afrika. Tahu-tahu Biden awal tahun ini mengatakan Afrika adalah masa depan dunia, masa depan Amerika. Karena apa? Karena di tahun 2050 penduduk Afrika hampir 2 kali lipat dari sekarang. Diperkirakan 2,3 miliar penduduk Afrika dengan 60% yang berusia di bawah 25 tahun. Sangat segar sekali demografik Afrika tersebut. Selain Israel, Uni Eropa, Amerika, Tiongkok, dan ada negara lain yaitu India yang bermain di sana. India punya peran banyak di Afrika sejak Mahatma Gandhi di Afrika Selatan di tahun 40-an hingga 50-an mempengaruhi politik dan kemerdekaan banyak negara-negara Afrika. Negara seperti Ghana, Algeria, Maroko, Angola, Afrika Selatan, mereka semua memiliki pertentangan, kesamaan hak. Anti rasisnya orang kulit putih di Afrika yang mengangkat dirinya, yaitu orang kulit putih lebih superior dari orang kulit hitam. Mahatma Gandhi di awalnya perjuangannya adalah di Afrika. Sejak tahun 2018, Modi, Perdana Menteri India, menginjakkan kakinya di Afrika. Kemudian dilanjutkan dengan langkah diplomatik, membangun 18 kantor kedutaan India di 18 negara Afrika baru. India membangun aliansi pertahanan di Nigeria, Zambia, Botswana, dan 7 negara Afrika lainnya, dengan salah satunya yaitu menjadi mitra training militer negara Afrika tersebut. India juga menyediakan 50.000 beasiswa kepada pemuda-pemudi Afrika untuk belajar di India. India masih jauh di bawah Tiongkok dan Amerika pengaruhnya tentunya. Tiongkok sudah mengikat lebih dari 50 negara Afrika dengan berbagai strategi soft power, strategi dagang, dan infrastrukturnya. Dulu Afrika oleh Eropa dikolonialisasi dengan paksa, dengan kekerasan. Sekarang Afrika terjebak dengan besarnya beban hutang dan habisnya sumber daya alam Afrika yang belum tentu ketika habis bisa melunasi hutang Afrika tersebut. Dapat dipastikan dengan berbagai strategi tersebut, Tiongkok akan mengambil dan menguasai Afrika. Kesimpulan, Tiongkok menang. Orang Tiongkok merupakan diaspora terbesar jumlahnya di Afrika. Tiongkok meletakkan uangnya besar di Afrika. Tiongkok terus menyebarkan film-film Mandarin di Afrika, membangun kedekatan budaya dan uang Tiongkok. Tiongkok menyedot mineral Afrika, mengambil bahan bakunya kemudian menjualnya kembali ke Afrika. Seperti di abad pertengahan, ada persaingan besar antara Inggris dan Perancis di Afrika untuk memperebutkan sumber daya alam Afrika dan kekuatan geopolitik dunia. Di abad 21, persaingan Amerika dan Tiongkok di Afrika sama dengan persaingan Inggris dan Perancis waktu itu. Intinya, adakah yang benar-benar tersisa untuk rakyat dan bangsa Afrika? Kayaknya hampir tidak ada ya. Lalu, sekali lagi, pertanyaan berikutnya nih menarik nih. Apa peran Indonesia di Afrika? Kita lanjutkan informasinya. Sahabat semua, tidak adil rasanya kita membahas sisi geopolitik saja tentang Afrika karena tidak semua terjadi di Afrika itu buruk dan terpengaruh hutang Tiongkok serta jebakan militer Amerika. Kita ke geoekonomi Afrika sekarang. Memang yang ada di benak banyak orang di Afrika itu identik dengan kelaparan, kemiskinan, dan tempat yang berbahaya karena banyak pemberontakan di mana-mana dan alam liarnya itu. Itu dulu. Kita buktikan, kita ke Ethiopia sekarang. Fakta data mencatat memang 50% warganya saat ini masih berada di garis kemiskinan. Tetapi melihat langkah-langkah pemerintahnya yang berkuasa saat ini, Ethiopia bergerak maju dan cepat sekali membangun. Ketika pemerintahan baru di Ethiopia 2018 melantik Sahle Work Zewde
presiden wanita pertama Ethiopia, korupsi turun 50% dalam 4 tahun ini dan kesamaan hak meningkat, di mana 50% anggota parlemen Ethiopia adalah wanita. Semua tahanan politik di Ethiopia dibebaskan dan Ethiopia saat ini dalam keadaan damai dalam beberapa tahun ini. Ekonominya tumbuh 10%. Kita ke Rwanda sekarang, sebuah negara tepat di tengah Afrika. Bisa dikatakan merupakan negara yang terbersih dan paling inovatif di Afrika. Lalu kita ke Nigeria sekarang, negara terbesar ekonominya di Afrika, yang memfokuskan negaranya menjadi the next digital country of Africa. Dengan mempunyai sendiri Google-nya Nigeria, Alibaba-nya Nigeria, sosmednya Nigeria, dan berbagai aplikasi yang membuat Nigeria tidak tergantung pada dunia barat dalam sisi aplikasi. Lalu Zimbabwe menggulingkan diktator yang jadi kaki tangan Amerika dan jadi kaki tangan Tiongkok selama 40 tahun ini yang berkuasa, yang membuat Zimbabwe, negara saat ini, menjadi bebas dan negara baru di Afrika. Juga Botswana, negara tercepat pertumbuhannya di dunia dalam 40 tahun terakhir. Botswana tumbuh dengan 3000% growth atau 30 kali lipat GDP tumbuh dibangun awalnya 40 tahun yang lalu. Semua itu menjadi semangat geoekonomi baru di Afrika. Ujung-ujungnya kita bertanya sekali lagi, apa peran Indonesia di Afrika dalam geopolitik dan geoekonomi?